Selamat siang untuk Ibu dosen. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan metode ARIMA dengan menggunakan Envious. Sebelum masuk ke pembahasan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Amanda Kristina Surbakti, yang kedua Dania Ingrid, ketiga Indra Visa Septian Tias, dan yang terakhir ada Singsi Setiawati. Baik, mari kita masuk dengan pembahasannya. ARIMA yang merupakan singkatan dari Autoregressive Integrated Moving Average adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk analisis dalam waktu. Metode ini dirancang untuk memodelkan dan meramalkan data yang memiliki pola temporal seperti data ekonomi, cuaca, dan penjualan. ARIMA menggabungkan tiga komponen utama, yaitu Autoregressive atau AR, Integrated atau I, dan Moving Average atau MA. Adapun langkah-langkah dalam penerapan model ARIMA, yang pertama identifikasi data. Di dalam identifikasi data ini yang pertama kali bisa kita lakukan adalah mengumpulkan data dari waktu yang relevan. Selanjutnya kita membuat grafik untuk memahami pola, tren, dan musiman di dalam data. Langkah yang kedua, uji stasionaritas. Uji stasionaritas bisa kita uji menggunakan uji statistik seperti Augmented Decay Fuller atau ADF untuk menentukan apakah data yang digunakan sudah stasioner. Jika data tidak stasioner, maka bisa dilakukan diferensi atau transformasi data ataupun pengulangan nilai saat ini dengan nilai sebelumnya. Baik, mari kita masuk pembahasan lebih mendalam mengenai uji stasionaritas. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, uji stasionaritas itu dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang kita gunakan itu sudah stasioner atau belum stasioner. Kestasionaritasan data merupakan asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis data dari waktu ataupun time series. Karena dengan uji stasioner ini dapat memperkecilkan kemungkinan terjadinya kekeliruan model yang digunakan. Jika data tidak stasioner pada tingkat level, maka perlu dilakukan transformasi stasionaritas dengan proses diferensif atau pembeda pada tingkat pertama ataupun kedua. Untuk menguji stasionaritas, hipotesis yang bisa digunakan adalah hipotesis nol atau data tidak stasioner dan hipotesis alternatif atau data stasioner. Uji augmented decay Fuller atau ADF sering digunakan untuk menguji hipotesis ini. Jika nilai probabilitas atau p-value-nya lebih kecil dari tingkat signifikansi misalnya 0,05, maka H0 ditolak yang berarti data sudah stasioner. Begitu juga sebaliknya, jika p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 tidak ditolak yang berarti data tidak stasioner. Nah, selanjutnya yang ketiga kita mengidentifikasi model ARIMA. Nah, dalam mengidentifikasi model ARIMA ini, pertama kita memilih parameter P, D, dan Q-nya. P-nya itu jumlah leg dalam model autoregresif atau AR, dan D itu jumlah diferensi yang diperlukan untuk mencapai stasionaritas, dan Q-nya adalah jumlah leg dalam model moving average atau MA. Nah, dalam mengidentifikasi model ARIMA ini, kita juga bisa dapat melihat ACF dan PACF-nya. ACF itu autocorrelation function, dan PACF itu adalah partial autocorrelation function. Nah, gunanya itu apa? Gunanya itu untuk melihat grafik ACF dan PACF-nya, dan dapat membantu menentukan nilai dari P dan Q-nya. Yang keempat ada mengestimasi modal. Dalam mengestimasi model ini, kita mengestimasi parameter. Gunanya adalah untuk menentukan nilai koefisien dari AR dan MA. Yang kelima, kita mendiagnostik model. Nah, dalam mendiagnostik model ini, kita melakukan 3 uji. Yang pertama, uji residual. Kita memeriksa residual model untuk memastikan bahwa mereka bersifat acak dan tidak menunjukkan pola yang jelas. Yang kedua, kita menguji normalitasnya, yaitu memastikan residual mengikuti distribusi normal. Yang ketiga, kita menguji autokorelasinya. Kita menggunakan uji Elginbox atau uji Darwin-Watson untuk memeriksa autokorelasi residual. Nah, tadi pada uji kedua yaitu uji normalitas residual, kita menggunakan Jar-Caldera. Apa itu uji Jar-Caldera? Uji Jar-Caldera adalah salah satu uji normalitas jenis goodness of fit test yang mana mengukur apakah skewness dan kurtosis sampel sesuai dengan distribusi normal. Uji ini didasarkan pada kenyataan bahwa nilai skewness dan kurtosis dari distribusi normal sama dengan 0. Oleh karena itu, nilai absolut dari parameter ini bisa menjadi ukuran penyimpangan distribusi dari normal. Dalam aplikasinya, nilai Jar-Caldera atau JB dibandingkan dengan nilai Chi-square tabel pada derajat bebasan 2. Hipotesis yang diuji pada Jar-Caldera ini yaitu hipotesis 0 atau H0-nya yaitu data residual berdistribusi normal, dan hipotesis alternatifnya itu atau H1 adalah data residual tidak berdistribusi normal. Jika nilai p-value-nya itu dari uji Jar-Caldera lebih kecil dari tingkat signifikan atau 0,05, maka H0-nya itu ditolak, dan berarti data residualnya itu tidak berdistribusi normal. Sebaliknya, jika p-value-nya itu lebih besar dari tingkat signifikan atau 0,05, maka H0-nya itu tidak ditolak, atau bisa dikatakan dengan H0 itu diterima. Nah, selanjutnya ada uji Durbin-Watson atau signifikansi residual. Jadi, uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 atau first order autocorrelation dan mensyaratkan adanya intercept atau konstanta dalam model regresi, serta tidak adanya variabel lag di antara variabel independen. Nah,
Hipotesis yang diujikan dalam uji ini ada hipotesis 0 atau H0 yang berarti data residual berdistribusi normal, dan hipotesis alternatif atau H1 yang berarti data residual tidak berdistribusi normal. Nah, untuk mengetahui cara pengambilan keputusannya, sebelum itu kita harus mengetahui bahwa nilai kisaran untuk uji Durbin Watson ini yaitu dari mulai 0 sampai dengan 4. Lalu di sini ada istilah DL atau lower bound, yaitu batas bawahnya, dan ada istilah DU atau upper bound, yaitu batas atasnya. Nah, untuk pengambilan keputusan sendiri, DW, jika DW lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada batas bawahnya, maka tidak ada autokorelasi positif atau keputusan H0 ditolak. Nah, jika DW lebih besar daripada DL atau batas bawahnya dan lebih kecil daripada batas atasnya, berarti kita tidak ada autokorelasi positif atau tidak dapat mengambil kesimpulan apapun. Nah, untuk jika DW lebih besar daripada DL, sedangkan DL lebih besar sama dengan 4, dan DW lebih kecil daripada 4, berarti tidak ada korelasi negatif atau keputusan H1 ditolak. Nah, jika DW lebih besar daripada batas atasnya, sedangkan batas atasnya ini lebih besar atau sama dengan 0, dan DW lebih kecil sama dengan DL, berarti tidak ada korelasi negatif atau tidak dapat mengambil kesimpulan apapun. Nah, yang terakhir, jika DW lebih besar daripada DU dan lebih kecil daripada 4, sedangkan DU lebih besar sama dengan 4, maka tidak ada autokorelasi, positif ataupun negatif, yang berarti keputusan tidak ditolak ataupun diterima. Nah, selanjutnya ada peramalan. Jadi peramalan itu pada tahap ini, model ARIMA yang sudah diestimasi digunakan untuk membuat prediksi data di masa depan. Nah, untuk interval kepercayaan sendiri itu ditambahkan untuk memberi gambaran mengenai tingkat kepercayaan terhadap hasil prediksi. Untuk evaluasi model, di sini ada interval kepercayaan juga, sama seperti halnya yang tadi. Jika yang tadi untuk memberi gambaran mengenai tingkat kepercayaan terhadap hasil prediksi, maka interval kepercayaan untuk evaluasi model adalah untuk menunjukkan tingkat ketidakpastian hasil evaluasi. Jadi kalau tadi itu prediksi, ini evaluasinya. Nah, di sini ada 3 metrik evaluasi, yaitu ada mean absolute error atau MAE, ada root mean square error atau RMSE, dan mean absolute percentage error atau MAPE atau MAPE ya. Nah, jadi MAE itu sendiri digunakan untuk mengukur rata-rata kesalahan absolut antara nilai aktual dan prediksi. Nah, jika RMSE itu menghitung akar dari rata-rata kuadrat atau selisih antara nilai aktual dan prediksi. Nilai lebih rendah menunjukkan model yang lebih akurat. Nah, untuk yang terakhir, untuk mean absolute percentage error ini, nah di sini adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur akurasi model peramalan. MAPE dinyatakan dalam presentase dan memberikan informasi seberapa besar kesalahan dalam relatif peramalan terhadap nilai aktualnya. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat sendiri, itu ada 1/n, sigma T sama dengan 1 sampai dengan N, nilai absolut dari YT dikurang Y topi T per YT dikali 100%, di mana YT yaitu nilai aktual pada periode T, dan Y topi T itu nilai perubahan pada periode T. Sedangkan N adalah jumlah periodenya. Nah, untuk interpretasi nilai MAPE sendiri, jika nilai MAPE lebih kecil daripada 10%, maka model memiliki akurasi yang sangat baik. Jika MAPE antara 10-20%, maka model memiliki akurasi yang baik. Nah, jika nilai MAPE 20-50%, maka model memiliki akurasi yang cukup baik. Dan yang terakhir, jika MAPE lebih besar, nilai MAPE lebih besar daripada 50%, maka model memiliki akurasi yang kurang akurat dan perlu diperbaiki. Di sini kita akan melakukan simulasi ARIMA dengan menggunakan EViews. Sebelum itu kita harus mempersiapkan data kita terlebih dahulu. Nah, data yang digunakan kali ini itu adalah tingkat inflasi harga konsumen nasional tahunan, di mana bentuk datanya awalnya adalah seperti ini, dan kita menjadikan data tiap tahunnya ini berurutan ke bawah menjadi satu kolom seperti ini. Dan setiap koma yang ada pada data kita ini harus kita ubah menjadi titik, agar nanti tidak ada kesalahan input ataupun masalah pada saat kita menggunakan EViews-nya. Kita salin aja semua data kita, lalu kita ke EViews. Nah, di sini kita pilih file, new, dan word file. Karena data kita itu adalah bulanan, maka kita pilih monthly. Dan data kita itu dari bulan Januari tahun 2015 sampai bulan Februari 2025. Sehingga bisa kita tulis bulan 1 2015 dan berakhir di bulan 2 2025. Klik OK. Nah, kita klik kiri, new object. Kita pilih yang series. Kemudian kita ubah sesuai dengan nama data kita. Inflasi. Kita klik OK. Nah, pada inflasi ini kita klik 2 kali, terus kita salin data kita dari Excel tadi. Nah, bisa kita cek apakah ada data yang hilang. Dan di sini sudah sesuai sampai di bulan Februari tahun 2025. Nah, yang pertama itu kita ingin melihat grafik dari data kita ini. Kita bisa klik view, kemudian pilih graph, klik OK.
Nah, dari grafik yang terbentuk di sini kita bisa mengetahui bahwa ada tren turun, kemudian ada tren naik dan turun kembali. Nah, dari data kita ini kita ingin mengecek apakah data kita ini sudah stasioner atau belum. Nah, kita bisa klik view, kemudian kita pilih unit root test dan standar unit root test. Sesuai dengan yang dari PPT awal tadi, kita bisa mengecek apakah data kita sudah stasioner atau belum dengan uji augment Dickey Fuller atau ADF. Nah, kita pilih yang level karena di sini kita belum tahu apakah data kita perlu dilakukan differencing. Oke. Nah, dari uji ADF ini didapatkan ternyata nilai p-value-nya itu adalah 0,4839. Yang artinya nilai p-value-nya ini lebih besar dari 0,05 sehingga data kita ini belum stasioner. Karena data kita ini belum stasioner, maka perlu dilakukan differencing. Maka kita klik lagi view, kita pilih unit root test, standar unit root test, dan kita pilih yang satu kali differencing. Klik OK. Nah, ternyata setelah di differencing satu kali, nilai p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat kita simpulkan bahwa data kita ini sudah stasioner. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi model ARIMA. Di sini kita akan melihat plot ACF dan PACF untuk melihat orde AR dan orde MA. Nah, kita bisa klik view, kemudian kita bisa memilih korelogram, dan karena data kita sudah dilakukan differencing sebanyak satu kali, maka yang kita pilih adalah satu kali differencing. Kita klik OK. Nah, dari plot ACF dan PACF ini, di sini tampak bahwa sepertinya bar 1 itu antara melewati ataupun tidak melewati garis putus, sehingga kita bisa mengasumsikan beberapa model, yaitu ARIMA 1,1,1, kemudian ARIMA 1,1,0, kemudian ARIMA 0,1,1, dan yang terakhir itu ada ARIMA 0,1,0. Kenapa kita memilih ARIMA 1,1,1? Karena tadi itu data kita sudah di differencing satu kali, jadi orde D-nya itu adalah sebanyak 1. Kemudian ada orde AR dan MA yang 1, karena di sini seperti bar 1 itu seperti melewati leg 1. Di sini kita juga bisa mengasumsikan sepertinya pada bar 1 ini, pada leg 1 ini bar ini tidak melewati, sehingga 4 model yang kita bentuk itu adalah ARIMA 1,1 sampai ARIMA 0,1,0. Dan dari 4 model ARIMA ini, kita ingin melihat model manakah yang terbaik. Itu bisa dilihat dari nilai AIC ataupun nilai SSE-nya, dan apakah ada variabel yang signifikan. Nah, di sini langsung saja kita klik quick, kemudian kita pilih yang estimate quick equation, kemudian kita buat D inflasi, yaitu nama data kita, kemudian C AR 1 MA 1. Ini adalah model ARIMA 1,1,1. Kita klik OK. Nah, di sini kita tandai dulu, kita ubah namanya dengan AR1 MA1. Kita klik OK. Kemudian pada model yang kedua, seperti tadi, buat dulu nama data kita inflasi C. Nah, karena di sini hanya AR saja yang berorde, sehingga kita bikin AR1. Kita tampilkan. Kita klik OK. Kita tandain AR1. Nah, ini adalah model ARIMA 1,1,0. Dan ternyata pada model ini tidak ada variabel yang signifikan. Nah, dari keempat model yang kita bentuk tadi, kita ingin melihat model manakah yang terbaik dan yang akan kita gunakan untuk prediksi. Nah, dari keempat model tadi, ternyata yang memiliki nilai AIC paling terkecil itu adalah ARIMA 0,1,1. Dan untuk nilai SSE terkecil itu adalah ARIMA 1,1,1. Ternyata model yang memiliki variabel yang signifikan itu hanya ada pada ARIMA 1,1,1, sehingga pada keempat model ini kita pilih ARIMA 1,1,1 sebagai model terbaik yang akan kita gunakan untuk prediksi pada data kita. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan peramalan ataupun forecasting dari model kita yang ada untuk data kita. Tapi sebelum itu, kita di sini harus memperluas range data kita. Jadi di sini kita akan memprediksi 4 bulan ke depan. Kenapa hanya 4 bulan? Karena sebenarnya model ARIMA ini tidak baik jika kita memprediksi terlalu jauh. Sehingga kali ini kita hanya memprediksi 4 bulan ke depan saja. Terakhir kali itu kan data kita itu di bulan 2. Nah, di sini kita akan memprediksinya dari bulan 3 hingga bulan ke-6. Kita klik OK, kita klik yes. Nah, sehingga ketika kita klik pada data kita ini, nah, di bulan 3 hingga bulan 6 itu belum ada datanya. Karena di sini kita akan meramalkan berapa sih tingkat inflasi pada bulan 3 hingga bulan ke-6. Nah, di sini kita kembali ke model kita pilih forecast, kemudian kita lakukan peramalan ataupun prediksi di tahun 2025 pada bulan ketiga hingga tahun 2025 bulan ke-6. Kita klik saja OK. Nah, nanti data kita itu akan bernama invasif. F ini adalah penanda forecastingnya. Kita klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat nilai prediksi dengan nilai data asli kita. Nah, kita klik open, kita pilih as group, dan di sini kita review,
kita pilih grab, kita klik. Nah ini dia, untuk yang biru ini itu adalah data inflasi kita ataupun data yang kita ramalkan dari bulan 3 hingga bulan ke 6 tadi. Sedangkan yang berwarna merah ini itu adalah data asli kita. Nah di sini kan kita sudah mengetahui nih bahwa data kita itu mengalami penurunan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam interpretasi hasil peramalan inflasi untuk bulan Maret 2025 dan sampai Juni 2025. Bisa dilihat dari gambar yang ada di dalam PPT itu, tren peramalan. Garis biru menunjukkan hasil peramalan inflasi dari Maret 2025 hingga bulan Juni 2025. Inflasi diperkirakan mengalami tren menurun bergerak ke arah nilai negatif. Adapun interval kepercayaannya bisa dilihat garis putus-putus menunjukkan batas atas dan batas bawah dari rentang perkiraan. Ketidakpastian dalam peramalan meningkat seiring waktu, terlihat dari rentang prediksi yang semakin melebar. Namun, batas bawah tetap negatif, kecenderungan deflasi pada periode mendatang. Kita masuk kesimpulan. Kesimpulan di dalam pembahasan ataupun hasil diskusi kelompok 6 itu adalah analisis data inflasi menggunakan metode ARIMA menunjukkan bahwa data awal tidak bersifat stasioner, sehingga diperlukan proses differencing satu kali agar memenuhi syarat peramalan. Dari berbagai model yang diuji, ARIMA 111 dipilih sebagai model terbaik karena memiliki variabel signifikan dan tingkat kesalahan prediksi yang lebih rendah dibandingkan model lainnya. Hasil peramalan menunjukkan adanya tren penurunan inflasi dari Maret hingga Juni 2025, dengan nilai negatif yang mengindikasikan potensi deflasi. Kondisi ini dapat memberikan dampak ekonomi yang beragam, baik positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana pemerintah dan pelaku ekonomi merespon perubahan tersebut. Dan juga dikarenakan uji asumsi normalitas tidak terpenuhi, model bisa saja memprediksi dengan tidak akurat. Mungkin perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap model, seperti melakukan transformasi data dengan metode box-cox atau yang lainnya. Baik, sekianlah pembahasan hasil diskusi dari kelompok 6. Jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan kalimat, kami kelompok 6 mohon maaf pada Ibu dosen dan mengucapkan terima kasih.